Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review satu buah handphone yang paling gaming. Apalagi kalau bukan Asus ROG Six Phone nih. Jadi kira-kira sebagus apa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Oke, jadi pertama-tama kenapa gue bilang handphone itu gaming banget? Karena dari unboxing experience-nya aja kalian udah ngerasain tuh. Kalian bisa lihat di video short, gue ada unboxing-nya di situ. Dan itu kalian dapetin satu buah kartu di mana handphone ini kalau mau kalian arahin pakai kameranya itu bisa jadi kayak semacam AR gitu ya. Jadi itu buat tutorial setup handphonenya kalian udah dikasih experience seperti main game buat kayak bikin defense atau apa semacam itu. Itu asik banget. Terus dilanjutin lagi dengan kita lihat handphonenya sendiri. Ini desainnya menurut gue keren ya. Ini memang handphone ini tuh ditujukan buat gamer, jadi emang stand out dari desainnya. Jadi di sini yang gue pakai adalah yang versi nggak pro ya, versi yang biasa. Yang versi biasa itu ada hitam dan putih, kalau yang pro cuma ada putih. Bedanya itu di back panelnya. Kalau yang di biasa ini sekarang jadi lebih LED, kayak lampu-lampu aja yang bisa di custom. Kalau yang misalnya pro, itu jadi dia ada semacam TV, bener-bener kalian bisa kasih gambar bergerak yang lebih variatif lah gitu. Tapi itu perbedaan, kalau gue bilang kalau yang pro sayang nggak ada hitam. Anyway, gue suka banget desainnya ini dan gue bilang sih wajib pakai yang versi hitam ya ini karena hitam merah perpaduannya asik banget. Terus juga dia punya tombol di pinggir, ada aksennya di powernya. Jadi ini feel-nya tuh bener-bener bikin kalian stand out. Emang sesuai tujuannya kalau mau beli handphone ini kan harus orang yang nge-game banget. Ukurannya sendiri masih sama ya, layar itu 6,7 inch dengan bisa dibilang ini cukup besar handphone ini ya kalau kalian bandingin dengan handphone-handphone biasanya. Ini karakternya lebih memanjang ya bentuknya, jadi walaupun besar masih bisa dipakai satu tangan. Bobotnya pun juga mirip dengan yang seri sebelumnya, kalau kemarin 238 sekarang 239 gram, jadi sama-sama aja posisinya ya gitulah. Untuk beratnya dipakai satu tangan masih sama-sama aja. Terus di bagian kaca depannya di sini juga masih sama Gorilla Victus dan belakangnya Gorilla Glass 3. Jadi perpaduan itu terbukti sudah cukup aman ya. Ditambah sekarang ada IPX4 water resistant nih. Jadi buat kalian yang suka main game sambil ya di WC nggak takut kalau kecebur. Siapa juga yang main sampai kecebur ya nggak? Tapi kan dengan adanya itu tentu aja bikin kalian lebih safe, lebih aman. Untuk bagian layarnya masih sama ya, tetap ada bezel di atas bawahnya, jadi itu membuat kalian kalau sambil main game kayak dua tangan gini nggak nutupin layar. Dan juga kalau dilihat dari bagian bawah di sini ada headphone jack, nggak kemana-mana nih masih ada. Terus juga buat ngecasnya USB Charge-nya masih Type-C-nya agak ke kanan sedikit. Terus di sebelah kiri ada USB Type-C juga, yang ini yang support udah USB 3.1 ya, kalau yang bawah masih 2.0. Jadi kalau kalian ngecas sambil main game pakai yang samping dia akan lebih prioritas. Dan juga kalau dilihat bagian atas ini nggak ada apa-apa. Di bagian kanannya sini tentu aja ada air trigger nih, ini tombol cheating nih kalau mau main PUBG gitu kan. Sama ada volume up, volume down, dan juga tombol power. Untuk fingerprintnya sendiri di dalam layar, dan gue mendapatkan menurut gue ini fingerprint under display-nya bagus banget, tepat banget, ini enak banget. Hampir nggak pernah miss gue pakai ini, bisa 99% tepat mulu. Dan juga kalau di bagian belakang tentu aja kameranya triple camera setup dan juga ada LED yang bisa dikustomisasi untuk warna-warnanya. Nah, ada satu hal yang menurut gue agak mengganggu itu, mungkin itu kiki ya, tapi menurut gue ini tombol powernya posisinya agak terlalu ke tengahnya, ini agak aneh. Jadi kalau gue suka salah pencet kalau lagi mau kecilin volume, kalau misalnya lagi nonton media gitu suka kelok, itu agak sebel sih. Tapi itu mungkin gue karena gue terbiasa pakai Pixel yang posisinya ketuker ya antara power dan volumenya. Untuk screen-nya sendiri, gue udah bilang tadi ukurannya 6,7 inch, dan walaupun di sini cuma 1080p aja, tapi AMOLED yang dipakai di sini AMOLED Samsung udah ngedukung HDR10. Dan juga yang paling fantastis itu adalah untuk screen refresh rate-nya sampai 165 Hz. Jadi ditambah dengan touch sampling rate-nya itu sampai 720 Hz. Jadi ini handphone super smooth banget kalau kalian lagi buat main game. Dan juga kalau kalian mau main kayak game tembak-tembakan, responsif banget. Dan juga ditambah tadi HDR10 bikin konsumsi media makin enak. Terus kalau misalnya ada beberapa reviewer gue lihat ada yang bilang ini terlalu oversaturated warnanya, tapi di sini gue malah suka ya. Karena digabung dengan tadi 1200 nits untuk tingkat kecerahannya dipakai main game tempat terang, itu warnanya tebel, dia nyala. Kalau misalnya gue biasanya pakai Pixel itu warnanya lebih soft, di sini warnanya berasa banget tajam, cocok buat main game. Dan juga buat konsumsi media enak sih. Jadi warnanya merahnya lebih nyala gitu, berasa bagus aja gitu warnanya. Oh iya, terus kalau kalian misalnya bingung, refresh rate 165 Hz itu emang ada game yang support. Itu kalian bisa cek di dalam Armoury Crate-nya. Si Asus udah nyiapin beberapa nama-nama game yang bisa disuggest yang support 165 Hz, 144, 120 Hz, bahkan yang game yang support air trigger sekalipun. Jadi kalian bisa lihat di situ judul-judul gamenya dan kalian bisa nyobain.
Dan misalnya kalau kalian main game yang nggak support untuk si 165 Hz gitu, nggak usah khawatir karena di sini refresh rate-nya pun udah adaptif, dia auto adjust. Jadi kalau kayak game-game yang masih 60 fps aja macam Genshin, dia akan auto adjust, diturunin sendiri refresh rate-nya. Itu efeknya untuk menghemat baterai. Nah, berhubung tadi udah gua ngebahas Armoury Crate, nah ini jadi sebuah fitur wajib yang ada di Asus ROG Phone 6 ini yang bikin kalian kalau main game itu experience-nya lebih mantap lagi, lebih fantastis. Itu karena di Armoury Crate ini kalian bisa langsung lihat status kondisi suhu, CPU, RAM-nya dari handphone ini, terus juga bisa bikin ngeblok nggak ada yang telepon, notification, kalian bisa juga aktifin X-Mode itu dimana kalian naikin performance optimal dari handphone ini supaya maksimum gitu. Itu asik lah pokoknya, itu fitur yang lumayan kepake sih kalau menurut gue, dan juga kalian bisa live recording, kayak juga bisa ada tambahin makro segala macam. Pokoknya buat game software ini adalah fitur wajib gitu kan. Terus juga tadi gue mau bilang lagi kalau misalnya kenapa gue bilang ini handphone nge-game banget, karena Teams-nya pun di sini gue juga lumayan suka sih. Ini cukup unik ya, karena Teams-nya di sini banyak nama-nama game yang dijadiin Teams, dan gak cuma Teams wallpaper aja, sampai screen lock-nya, sampai animasinya buat lock screen, dan juga ada suara-suara untuk unlocking-nya. Ini kayak di sini gue pakai Genshin Impact, suaranya juga lumayan. So tadi gue udah Street of Rage, ada PUBG, macam-macam lah. Pokoknya handphone ini bikin kalian jadi deket sama game favorit kalian. Selanjutnya untuk bagian performance, tentu aja ini nilai jual paling kerennya dari handphone ini sih sebenarnya. Gue bisa bilang ini adalah chipset yang dipakai adalah yang paling kuat untuk saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen, berarti gue bilangnya 8 Plus Gen 1. Jadi Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini bukan yang pertama sih, memang udah ada dipakai di Samsung Z Fold 4, tapi di sini adalah yang dituning untuk main game. Jadi digabungin dengan RAM 8GB, bawaannya yang standar ada yang 12 sampai 16 untuk yang Pro, dan juga untuk storage-nya ada di sini 256GB, ada juga 512GB. Di sini gue pakai RAM-nya yang 8GB dan juga yang storage-nya 256. Efeknya apa? Gue jujur kaget sih, bukaan tutup tuh sampai 1.117.000. Itu gue belum pernah sih, handphone gue pakai belum pernah tembus 1 juta. Ini udah 1 juta lebih lagi, 117.000. Jadi buat main game apapun ini bisa dibilang udah hampir rata kanan. Dan juga kalau gue tes untuk main Genshin Impact, memang bawaannya dia sih menyarankan suruh pakainya cuma yang medium aja untuk ininya. Kalau gue high-in semua, gue custom sampai 60 fps, itu memang dia keluar bilang overclock ya, tapi gue nggak masalah, gue hantam aja sekaligus ngetes coolernya. Ternyata gue cukup kaget, di situ cukup smooth ya, gue main itu sekitar 30-40 menit dan suhu panasnya itu masih bertahan di 41 derajat aja. Itu menandakan bahwa coolingnya di handphone ini pun cukup bagus ya. Jadi posisi X-Mode dinyalain itu bisa tahan benar-benar 60 fps terus, kalau X-Mode dimatiin itu turun-turun dikit lah ke 50-an, tapi masih tetap terjaga FPS-nya. Dan ini dengan catatan gue nggak dipinjemin aero coolernya, jadi ini polos aja, nggak pakai aero cooler, itu bisa dapat performance kayak gitu. Jadi kalau dapat aero cooler lagi, tentu aja bisa neken di bawah 40 derajat, itu makin adem main gamenya. Intinya performance-nya udah luar biasa deh handphone ini. Selanjutnya kalau kita bicara baterai nih, baterainya kemarin ROG 5 aja itu salah satu handphone dengan baterai terkuat. Di sini ROG Phone 6 ini udah makin gila lagi. Baterainya sih 6000 mAh, ya memang mungkin kedengaran nggak gede-gede banget, cuma kalau lagi dipakai, waduh, itu sih udah bukan bicara apa ya, udah bukan bicarain mengenai berapa jam tahannya screen on time, ini bicara berapa hari. Gue pakai handphone ini buat sehari-hari itu sampai malam masih 60-70% aja. Jadi kalau gue pakai normal, gue bukan orang main game tentu aja, itu bisa tahan sampai 2 hari bahkan 3 hari. Itu luar biasa, udah fantastis banget menurut gue. Dan juga kalau kalian misalnya sampai lowbat, ngecasnya pun di sini udah sampai 65 watt, dan juga si Asus menjanjikan 0 ke 100 itu sampai dapat full dalam 42 menit aja. Dan gue sih jujur belum sampai 0 udah gue cas lagi, dan emang cepet terbukti udah 100%. Dan kalau lihat kalau yang gue pakai ini screen on time itu sampai 9 jam. Mungkin mau ngabisinnya bisa sampai 11 jam kali screen on time. Itu sih fantastis. Sekarang di bagian terakhir yang mungkin bukan jadi nilai jual utamanya, tentu aja itu adalah kameranya. Di sini sih si Asus sudah bilang kalau dia menggunakan image sensor baru dari Sony, ini IMX766, dan juga sekarang dipadukan dengan kamera utamanya 50 megapiksel, 13 megapiksel ultrawide, dan juga makro 5 megapiksel.
Memang hasilnya ada peningkatan, tapi kalau misal dibandingkan dengan handphone-handphone flagship lainnya yang dengan kemampuannya sama atau setingkat harganya, gue bisa bilang ini masih belum level flagship ya. Memang dia punya warna itu cenderung lebih soft dan juga dynamic range-nya agak kurang dan juga banyak noise tentu aja. Jadi memang handphone ini menurut gue buat kameranya peningkatan ada, tapi bukan yang terbaik. Jadi bukan nilai jual utamanya. Itu juga di kamera depannya untuk selfie-nya dan juga untuk videonya gue bilang masih ya oke aja lah, belum sampai level flagship apalagi bagus gitu kan. Tapi ya itu ada satu hal unik yang gue ketemuin di dalam mode-nya, itu ada namanya light rail tuh. Di situ kalian bisa kayak bikin low exposure, jadi kalau kalian yang suka nyala-nyalain bikin sinar-sinar gitu boleh lah main-main ya, walaupun nggak tahu bakal pakai apa nggak, cuma ada fitur seperti itu, cobain aja. So, kesimpulannya gimana? HP ini layak dibeli apa enggak kan misalnya? Layak banget dibeli kalau kalian yang emang main game. Jadi ini handphone menurut gua wajib banget kalau emang kalian yang suka main game, apalagi game di handphone. Itu kan sekarang makin bagus-bagus ya. Dan dengan handphone ini tentu aja kalian pasti mainnya tambah jago lah. Experience itu beda dipakai sama handphone biasa. Tapi ya itu, kembali lagi, kalau kalian beli handphone ini nggak buat ngegame, menurut gua sih sayang. Itu masih banyak handphone-handphone lain yang mungkin bisa dibilang kualitas kameranya di atas ini, tapi harus diapresiasi adalah usaha Asus menekan harga ya di sini. Walaupun ini chipsetnya sekarang bisa dibilang langka, chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1, Asus bisa menekan harga ini cuma sampai 11 juta aja, dan juga ditambah lagi pre-order tuh banyak cashback dan juga bonus-bonus. Itu menurut gue cukup fantastis ya. Kalau kalian bisa lihat kompetitor gitu kan yang menggunakan 8 Plus Gen 1 itu kayak 8 Plus 1 aja dah kemarin semacam kayak ya Xiaomi lah, harganya udah berapa. Terus juga kalau kalian lihat yang chipset kayak gini kan sekarang adalah si Z Fold 4, itu harganya berapa. Jadi gue apresiasi Asus bisa menekan harga kayak gini, dan ya mungkin kalau kalian emang mau pengen banget punya handphone dengan chipset paling powerful saat ini, boleh mikirin ini. Itu dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gua akan taruh link pembeliannya nanti di description video di bawah. Gua Agus, this is Target TV. See you next time.